Halo, gue Bang Genta. Selamat datang di channel Magenta, Malam Gentayangan. Cerita kali ini datang dari sobat Magenta bernama Yudi, di mana ia mengalami kejadian mistis dan ingin membagikan pengalaman mistisnya ke sobat Magenta. So, ingin mendengarkan kisah selengkapnya? Cari posisi senyaman mungkin, gunakan headset Anda. Dare to hear, let the story begin. Ketika aku sedang ingin menghabiskan malam mingguan di alun-alun kota bersama teman-teman. Di perjalanan, kami terhenti karena ada banyak orang yang berkumpul di tengah jalan. Ternyata ada orang wanita muda yang baru saja kecelakaan hingga kepalanya terbelah dan meninggal dunia. Kami kemudian berhenti sebentar dan melihatnya. Kasihan sekali. Wajahnya lumayan cantik. Andaikan masih hidup, aku mau deh jadi pacarnya. Ucapku kepada teman-temanku ketika melihat wajah gadis itu. Hus, jangan gegabah. Jangan sembarangan ngomong kamu. Kalau dia dengar, kamu bisa didatanginya loh. Ucap gercep teman-temanku. Lah, dia udah mati ini. Mana bisa dengar sahutku. Beberapa saat kemudian, kami pun melanjutkan perjalanan hingga sampai di alun-alun kota yang kami tuju. Jam menunjukkan pukul 23 tengah malam. Kami semua memutuskan untuk pulang. Namun, secara tiba-tiba hujan turun dengan lebatnya. Melihat keadaan itu, kami sepakat untuk menginap di rumah Cecep. Karena rumahnya memang paling dekat dengan alun-alun kota tersebut. Singkat cerita, kami pun tiba di rumah Cecep. Teman-temanku sebagian langsung tidur dan sebagian langsung nonton TV bersama Cecep di ruang tengah. Saat itu, aku memutuskan untuk merokok sambil mendengarkan musik di teras depan rumah Cecep. Sambil menikmati segelas kopi dan sebatang rokok. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 00 lewat. Saat sedang duduk dan melamun di teras rumah, sempat terbayang kejadian mengerikan tentang kecelakaan yang kulihat tadi. Aku merasa kasihan dengan wanita itu. Tampaknya ia masih muda dan cantik, tapi takdir memang tidak bisa dihindari. Saat sedang asik melamun dan menikmati segelas kopi, tiba-tiba suasana berubah aneh. Hawa mendadak menjadi dingin. Aku kira karena hujan yang turun, tapi ternyata bulu kuduku juga merinding. Aku celingak-celinguk sendirian, tengok ke kanan, tengok ke kiri. Mataku menyusuri sudut-sudut halaman rumah Cecep yang cukup luas itu. Dan saat mataku melihat ke ujung sebelah kiri halaman, aku melihat sosok wanita berbaju putih dengan muka yang tertutup oleh rambutnya yang panjang, serta banyak sekali darah pada bajunya. Dia berdiri mematung menghadap ke arahku di bawah rintik-rintik air hujan yang turun. Sontak, aku langsung kaget setengah mati. Dengan cepat aku langsung masuk ke rumah Cecep dan ikut berbaring bersama teman-teman di ruang tengah. Tapi kejadian horor ini ternyata baru saja dimulai. Kami berempat sontak terbangun saat mendengar suara tawa cekikikan seorang wanita yang sangat keras sekali.
Ketika kami semua terbangun, ternyata sosok yang kulihat tadi kini sudah berada di ruang tengah dengan wajah yang hancur dan sangat menyeramkan. Lalu, salah seorang temanku yang cukup pemberani mencoba bertanya kepada sosok itu tentang apa yang dicarinya di sini. Dan dengan sinisnya, kuntilanak itu menunjuk ke arahku. Aku jadi bingung. Tiba-tiba aku teringat pada kecelakaan tadi. Ketika aku bilang, jika aku ingin mencari gadis korban kecelakaan itu. Dan tiba-tiba kuntilanak itu tertawa dengan kerasnya, membuat keringat dingin keluar dari tubuhku. Akhirnya, aku mencoba mencari barang untuk dilempar pada sosok kuntilanak itu. Terutama jika sewaktu-waktu dia menyerangku. Kuntilanak tersebut lalu mengajakku pergi jika aku mau jadi pacarnya. Aku pun langsung menjawabnya, tidak mau. Sontak wajah kuntilanak itu berubah menjadi sangat marah. Sambil tertawa cekikikan, dia mulai mendekatiku. Dalam kekalutan seperti itu, aku keluar keringat. Dalam kekalutan seperti itu, aku teringat jika ada hal seperti ini, maka harus dibacakan ayat kursi. Dan jika tidak dihafal, maka bisa dengan melemparkan suatu benda sambil mengucapkan bismillah. Tanpa pikir panjang aku meraih sebuah senter yang tergeletak di atas meja. Lalu kulemparkan ke arah sosok itu sambil membaca bismillah. Untung saja dengan cara ini aku berhasil mengusirnya. Aku pun bersyukur karena kuntilanak itu telah pergi. Dan kulihat teman-teman telah sukses pingsan semua. Keesok harinya, aku ditanyai oleh teman-temanku tentang bagaimana cara mengusir kuntilanak yang menyerang kami semalam. Aku pun menjawab dengan santai, jika semua itu karena masih dilindungi Allah. Semenjak kejadian itu, sekarang aku lebih rajin sholat dan belajar untuk menghafal ayat kursi. Maklum, meskipun semua itu sepele, tapi sangat berguna di kemudian hari. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Bagi Sobat Magenta yang ingin mengirimkan pengalamannya atau sharing cerita, dapat mengirimkan ceritanya ke email kami magenta479@gmail.com atau DM ke Instagram kami Magenta Malam Gentayangan. Like jika suka, subscribe ke channel Magenta, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor dari kami. See you and beware of your mind.